Botol. Kali ini kami akan membahas tentang senjata pemusnah massal yang apabila dipergunakan akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi umat manusia. Penasaran kan uraian lengkapnya seperti apa? Makanya, jangan kemana-mana dan langsung aja kita buka tutup botolnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun tutup botol dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Senjata pemusnah massal atau senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya 2 kali dalam pertempuran, yaitu semasa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa itu, daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kilo atau ribuan ton TNT. Sedangkan bom nuklir sekarang yang banyak dikembangkan oleh negara-negara di dunia bisa berdaya ledak lebih dari 70 mega atau jutaan ton TNT. Senjata nuklir ini kini dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui pesawat pengebom, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua. Sebelum dikembangkan menjadi sebuah senjata pemusnah massal, nuklir sebenarnya sudah banyak digunakan untuk keperluan energi pembangkit listrik. Namun pada masa Perang Dunia II, tepatnya pada 1940, pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom itu. Proyek yang disebut sebagai Proyek Manhattan adalah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia II untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Proyek ini dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan dari Britania Raya dan Kanada. Risetnya diatur oleh fisikawan Amerika Julius Robert Oppenheimer dan secara keseluruhan dipimpin oleh Jenderal Leslie R. Groves setelah menjadi jelas bahwa senjata berdasarkan fisi nuklir dapat dikembangkan dan bahwa Jerman Nazi juga sedang mengembangkan senjata sejenis. Usaha yang mirip juga dijalankan di Uni Soviet yang dikepalai oleh Igor Kurchatov, di Jerman yang dikepalai oleh Werner Heisenberg, dan di Jepang yang dijalankan selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945, bom atom pertama dijatuhkan di bumi, tepatnya di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Bom itu mengakibatkan tewasnya 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang juga tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain yang disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil. Besarnya kekuatan bom atom tersebut yang disertai dengan kehancuran dan kematian yang begitu dahsyat membuat Jepang menyerah kepada sekutu dan mengakhiri Perang Dunia II dengan dimenangi oleh sekutu. Semenjak itu, negara-negara sekutu mulai banyak mengembangkan senjata nuklir, dan pada puncaknya pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana dunia dibayangi oleh perang nuklir yang dapat memusnahkan separuh isi dunia jika kedua negara tersebut memutuskan untuk menembakkan senjata nuklirnya. Hal ini membuat negara-negara lain merasa terancam dan mulai mencoba mengembangkan juga senjata nuklir. Hingga pada akhirnya, pada 1 Juli 1968, ditandatanganilah sebuah perjanjian yang diikuti oleh 187 negara berdaulat, yaitu Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu non-proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dalam perjanjian ini, terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir. Yang pertama adalah Prancis, Tiongkok, Uni Soviet yang kewajiban dan haknya kemudian diteruskan oleh Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Jadi, 5 negara pemilik senjata nuklir atau disebut juga dengan Nuclear Weapon State setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara non-NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir. Namun perjanjian ini tampaknya tidak bisa mencapai tujuannya karena hanya sebagian negara saja yang tetap patuh dengan perjanjian tersebut. Bahkan beberapa negara memilih keluar agar dapat mengembangkan senjata nuklirnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan terjadinya penyebaran pengembangan senjata nuklir di dunia. Salah satunya adalah security dilemma, karena negara senjata atau negara di kawasannya sudah memiliki kemampuan atau sedang mengembangkan senjata nuklir, seperti yang terjadi antara Pakistan dan India yang memilih keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Yang kedua, karena kepemilikan nuklir dapat meningkatkan pengaruh negara tersebut dalam politik global, seperti yang terjadi pada Korea Utara dan Tiongkok pada saat ini. Kedua negara ini rutin memamerkan senjata nuklir terbarunya dan keberhasilan percobaan senjata nuklirnya agar disegani oleh negara lain, terutama oleh rival mereka. Korea Utara bahkan saat ini sudah memiliki 3 tipe peluru kendali yang salah satunya berdaya jelajah 8.000 km.
Dengan Taepodong 2, Pyongyang bisa menghantam Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Korea Utara menyatakan telah berhasil mengadakan 5 kali uji coba nuklir pada tahun 2006, 2009, 2013, dan pada bulan Januari serta September 2016. Sanksi yang diberikan negara-negara besar dan PBB tidak dapat menakuti dan menghentikan Korea Utara dari proyeknya tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2013, sesudah perang diplomasi dengan Amerika dan penetapan sanksi baru dari PBB, Pyongyang berjanji menghidupkan kembali fasilitas nuklir di Yongbyon. Kemudian pada tahun 2015, operasi normal di Yongbyon telah berlangsung. Kemudian di sisi lain, Tiongkok yang sedang berusaha menjadi negara hegemoni menggeser Amerika Serikat juga gemar memamerkan kekuatan nuklirnya. Amerika Serikat dan Rusia bukannya tidak mempunyai senjata nuklir, bahkan dua negara ini adalah negara dengan senjata nuklir terbesar di dunia. Bahayanya, ternyata senjata nuklir saat ini banyak dikembangkan secara diam-diam oleh negara-negara yang dinilai belum mampu untuk mempunyai senjata pemusnah massal tersebut. Belum mampu di sini adalah maksudnya untuk mengamankan senjata tersebut agar tidak sampai ke tangan yang salah dan belum mampu untuk menahan diri untuk tidak menyerang negara lain dengan senjata tersebut. Misalnya nih, kekhawatiran India terhadap senjata nuklir Pakistan. India berdalih bahwa politik Pakistan sendiri bahkan belum stabil dan masih banyak teroris yang menguasai negara tersebut, sehingga dikhawatirkan senjata nuklir akan jatuh ke tangan yang salah. Negara Iran juga saat ini dipercayai mempunyai senjata nuklir karena merasa terancam dengan Israel yang dipercayai juga mengembangkan senjata nuklir. 5 negara yang diperbolehkan mengembangkan senjata nuklir pun tidak bisa konsisten dengan perjanjiannya. Tiongkok kini bahkan menjadi pemasok dan penasehat bagi pengembangan senjata nuklir Pakistan. Amerika Serikat menjadi teman dekat Israel, termasuk dalam pengembangan senjata nuklir Israel yang dipercaya dilakukan secara diam-diam walaupun Israel membantah. Amerika Serikat juga mempunyai perjanjian bilateral dengan India terkait senjata nuklir. Tapi di satu sisi, Amerika Serikat begitu menentang pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Pakistan dan Iran. Padahal, dalam perjanjian non-proliferasi nuklir, 5 negara yang boleh mengembangkan senjata nuklir tidak boleh menyebarkan senjata dan sistem senjata ke negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki senjata atau sistem senjata tersebut. 5 negara tersebut juga sepakat untuk tidak mengembangkan kembali senjata nuklir yang semakin besar. Nyatanya, perjanjian tersebut tinggallah sejarah. Meski begitu, beberapa negara seperti negara-negara ASEAN masih patuh akan perjanjian tersebut dan bahkan mengadakan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau SEAN-WFZ yang dibuat untuk mengamankan wilayah Asia Tenggara dari senjata nuklir. Jadi begini nih sahabat, bukan tanpa alasan senjata nuklir ini begitu penting. Selain karena dampak yang ditimbulkannya bukan hanya dari ledakannya, tetapi juga dari radiasinya yang mematikan. Walaupun bom atom di Hiroshima dan Nagasaki merupakan bom atom pertama dan terakhir yang dijatuhkan di bumi dalam peperangan, tetapi mempunyai senjata nuklir seakan mengangkat derajat suatu negara agar bisa ditakuti oleh negara lain dan dapat memainkan peranan lebih penting dalam politik internasional. Jika semua negara di dunia berpikir seperti ini, penduduk dunia akan dibayangi dengan kehancuran yang melebihi Hiroshima dan Nagasaki. Demikian fakta menarik kami kali ini. Silakan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silakan tulis juga di komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa.